Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Qamar Abdal melanjutkan perkataannya lagi kepada Orhan dan Aladin. Cukup sulit bagi serigala untuk mengalahkan singa. Dia butuh cara lain. Namun Aladin bertanya, serigala berpergian dengan kawanannya Qamar Abdal, bukankah serigala hitam itu memiliki kawanan? Dan Qamar Abdal menjawab, ini adalah waktu akhir. Bahkan kawanannya meninggalkan serigala hitam. Dia hanya punya satu kesempatan. Dia akan menembak singa dari kesombongannya. Singa ingin menyerang tanah air serigala, tetapi dia tidak berpikir bahwa serigala itu mungkin masuk ke hutannya, sehingga dia dapat mengambil semua barang-barang dan harta milik singa itu. Lalu Aladin bertanya, apa yang terjadi setelah itu, Qamar Abdal? Dan Qamar Abdal menjawab, serigala hitam membuat singa menjadi musuh. Saat mereka saling menyerang, serigala masuk ke hutan singa. Dia menyerangnya dari kesombongannya. Lalu Orhan bertanya, apa alasan kemenangan ini, Qamar Abdal? Dan Qamar Abdal menjawab, orang-orang yang paling pantas untuk hidup adalah orang-orang yang mempertaruhkan kematian. Kelemahan singa, keberanian serigala hitam membawa kemenangan tertentu. Mendengar ini Aladin mengatakan, Alhamdulillah, semoga mereka selalu menang, insya Allah. Namun Orhan bertanya, Qamar Abdal, beritahu kami tentang jarahan singa, apa yang diambil serigala darinya. Mendengar ini membuat Qamar Abdal hanya tersenyum. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman dan pasukan Alpennya yang telah berhasil mengalahkan para musuh dan meraih kemenangan. Mereka semua berbondong-bondong berjalan untuk kembali pulang. Sementara itu, sesampainya di markas, Naiman diperlihatkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Semua nokersnya tewas. Bukan hanya itu, markasnya pun hancur terbakar dan tidak ada apapun yang tersisa. Melihat salah satu anak buahnya masih hidup, Naiman pun bertanya, Siapa? Siapa yang melakukan ini? Katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Dan nokers itu menjawab, Osman. Mendengar ini membuat Naiman semakin kesal. Kemudian dengan penuh amarah, dia membantai nokersnya yang lain, seraya berkata, Osman, aku akan membunuhmu. Lalu Kam bertanya, apakah kita akan membiarkan Osman lolos begitu saja, Naiman? Dan Naiman menjawab, Osman menjebak kita ke dalam jebakan, Syaman. Aku akan merobek jantungnya. Biarkan Tengri bersaksi, aku akan selalu menyirami tanahnya dengan darah. Aku akan mengambil anak-anaknya, Alpennya satu persatu. Malam pun tiba, di Yenisehir, makan malam pun diadakan oleh Osman bersama seluruh keluarganya. Kemudian dia berkata, Masya Allah, terima kasih untuk lengan dan hati kalian. Bahkan tanpa Alpen dari Parabe, kita memberikan kerusakan besar pada pasukan Naiman. Terima kasih kepada Allah. Boran, katakan padaku bagaimana situasinya. Dan Boran menjawab, kita membantai begitu banyak nokers, Beim. Namun banyak sekali yang lari dan penjaga terbaik Naiman tewas saat ledakan. Namun Benggi mengatakan, kita menyebutnya kemenangan, Osman Bey, tapi separuh anak buahnya masih hidup. Dan Osman menjawab, tentu saja ini adalah kemenangan terbesar. Ini adalah bukti bahwa yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Yang kecil bisa mengalahkan yang besar, dan yang tertindas bisa mengalahkan penindas. Sekarang, para nokers akan ketakutan di antara mereka sendiri. Setiap hari, mereka akan berpikir jika kita akan menyerang mereka. Dan bagaimana dengan orang-orang kita? Mereka akan mengambil keberanian dan berpikir yang tak terkalahkan dikalahkan. Dan mereka ingin bergabung dengan pasukan kita yang luar biasa. Mendengar ini mereka semua mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian Oktembe bertanya, Beim, kapan kita akan mengadakan pernikahan? Dan Osman menjawab, kita harus memulai persiapan. Kami telah mengambil gadis itu, jadi tidak ada gunanya menunggu lebih lama. Kemudian Syedebali mengatakan, melakukan perbuatan baik seperti itu di bulan suci cukup menguntungkan. Semoga Allah memberkahinya. Sementara itu, Ismihan yang sudah kembali ke Sogut, dia dikejutkan dengan kabar yang dilakukan oleh Osman. Dengan penuh kekesalan, dia berkata,
Osman melakukan tugasnya saat kita berada di Konya. Naiman akan segera datang. Osman, dia menyodok sarang lebah. Dia menghancurkan markas Naiman. Lalu Caleli bertanya, haruskah kita menambah jumlah prajurit Fede Sultan? Namun Ismihan mengatakan, mengambil tindakan akan membuat Naiman semakin curiga, Caleli. Dia akan mempertanyakan apakah kita terlibat di dalamnya atau tidak. Tiba-tiba Naiman datang mendobrak pintu seraya berkata, Valide, apakah kamu juga terlibat dalam permainan itu? Apakah kamu tahu tentang penyerbuan Osman ke markasku? Kemudian Ismihan memerintahkan tentaranya untuk menurunkan senjata mereka seraya berkata, Naiman bukan musuh kita. Lalu Naiman mengatakan, Valide, kamu akan menghentikan perlawanan atau aku akan mengambil kepalamu dan anakmu terlebih dahulu, lalu seluruh Konya dan semua perbatasan. Dan Ismihan mengatakan, ketika kamu datang, kamu tidak menemukan Osman bersama kami. Inilah alasannya. Osman adalah rumput penyihir. Saat dia bersama kita, dia meracuni kita semua. Dia tidak punya tempat di aliansi kita. Tidak akan ada perlawanan. Tapi aku tidak bisa berbicara untuk Osman Bey. Lalu Naiman berkata, bahkan jika keledai mati di pegunungan, rumah akan rusak, Valide. Kamu semua akan membayar harga untuk apa yang dia lakukan. Seketika Ismihan mengatakan, aku tidak akan membayar apapun untuk Osman Bey. Aku jamin, kebencianku terhadap Osman Bey lebih besar darimu. Mendengar ini Naiman berkata, jika Bey yang lain bekerja sama dengan Osman, beritahu mereka, kali ini aku tidak hanya akan mengambil anak-anak mereka. Lalu Ismihan mengatakan, ketika Osman mencuri emas darimu, dia menyatakan perang melawan kami semua. Ketika Bey mengetahui hal ini, mereka akan mengetahui Osmanlah yang membahayakan anak-anak mereka. Namun Naiman berkata, mengetahui saja tidak cukup, Valide. Kemudian Ismihan mengatakan, terlepas dari segalanya, kami akan menepati janji yang kami berikan padamu. Kamu akan mendapatkan pajak dan juga emasmu. Lalu Naiman berkata, kamu akan mengumpulkan emasnya, tapi pajak Osman sekarang adalah kematian. Aku akan mengubah tanah ini menjadi pemandian darah. Itulah yang pantas orang-orangmu dapatkan. Mendengar ini membuat Ismihan hanya terdiam. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Dia berkata, itu lebih menyenangkan dalam perbuatan baik di bulan suci seperti itu. Tapi aku ingin membagikan barang jarahan yang kita ambil dari markas Naiman kepada semua orang. Mendengar ini Syede Bali mengatakan, kamu berpikir dengan sangat baik Osman Bey. Semoga Allah yang membawa kita ke bulan-bulan suci mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Lalu Aladin berkata, Kakek Syahim, aku tidak tahu. Tapi ketika aku memasuki bulan-bulan suci, Quran yang aku baca dan doa yang aku panjatkan rasanya berbeda. Mendengar ini Syede Bali mengatakan, apakah itu juga terasa sama pada kalian? Sama seperti dunia ini, memiliki 4 musim yang berbeda. Ini adalah 3 musim berbeda yang mempengaruhi kerohanian kita. Makna masing-masing dan pengaruhnya terhadap jiwa itu berbeda. Di masing-masing, tugasnya juga berbeda. Misalnya, bulan-bulan suci adalah bulan-bulan di mana perbuatan baik mengalir seperti air terjun. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah melipat gandakannya. Di bulan-bulan ini, rahmat Allah diberikan kepada hamba-hambanya dengan berlimpah. Bulan suci adalah bulan di mana para hamba diampuni. Allah mengampuni hambanya berkali-kali dan mengampuni hambanya yang bertaubat. Kita akan melakukan apa yang perlu dan kita akan banyak berdoa. Kita akan banyak beribadah. Kita akan banyak bertaubat. Kita akan berusaha untuk menyingkirkan dosa dan kesalahan yang telah kita buat selama ini. Mari menjadi muslim yang baik. Kita akan menjadi muslim yang baik bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad, untuk Kai, untuk Yeni Sehir, untuk dunia Islam. Kita akan menjadi muslim yang baik untuk seluruh dunia, bahkan untuk orang kafir. Terutama, menjadi muslim yang baik adalah kebajikan bagi orang kafir untuk mendengar dan memahami kebenaran. Seorang muslim menjadi nyata dalam kehidupannya. Hidup kita akan begitu indah dan bersih, sehingga orang yang tidak percaya akan iri.
yang kejam akan malu atas kekejamannya. Inilah mengapa kita akan memperhatikan doa-doa kita. Kita akan menjauhi kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan, seolah-olah kita menjauhi api neraka. Kita akan melakukannya agar kita dapat menjelaskan kebenaran dengan baik, sehingga kata-kata kita akan mempengaruhi bahkan orang yang tidak beriman. Mendengar ini, Osman mengatakan, "Tepatnya, Syahim, tepatnya. Apa yang kita ceritakan tidak cukup. Yang penting adalah apa yang kita jalani." Dan Syekh Bali mengatakan, "Bulan ini adalah kesempatan bagi kita semua. Itu adalah kesempatan untuk hidup sebagai seorang muslim dan untuk disucikan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Marilah kita bertobat dengan tulus dan memeluk ibadah kita." Lalu Osman mengatakan, "Ya, inilah niat kita. Semoga Allah mengabulkan kita untuk mengalaminya." Dan Syekh Bali mengatakan, "Sekarang, bulan suci adalah kabar baik dari Bayram untuk kita. Karena itu memberikan kita kabar baik tentang Bayram, mari kita sambut dengan puisi yang indah, Boranku." Kemudian dengan izin dari Syekh Bali dan juga Osman, Boran mulai memainkan alat musiknya dan menghibur mereka semua dengan lantunan musik yang sangat indah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.